Salam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Rapilah kami supaya firman-Mu yang sebentar lagi kami nikmati bersama-sama dapat masuk di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, sertailah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan rencana-Mu dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari kita katakan bersama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 di bawah tajuk Sodom dan Gomorrah dimusnahkan, Lot diselamatkan. Dan tema kita pada hari ini hukuman dan penyelamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penduduk kota Sodom dan Gomorrah dihukum Tuhan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan semakin menjadi-jadi. Tetapi Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan melalui dua malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Mari kita sama-sama belajar tentang bagaimana Lot dan keluarganya diselamatkan Tuhan dan bagaimana kota Sodom dan Gomorrah dihukum Tuhan melalui hujan belarang dan api. Kita boleh lihat atau kita boleh rujuk ayat 24. Singkat cerita, teks kita pada hari ini menceritakan tentang dua malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya dari hukuman dan sekaligus membinasakan penduduk kota Sodom dan Gomorrah. Pertama, malaikat yang diutus Tuhan di dalam teks ini atau di dalam cerita ini berperanan sebagai penyampai pesan dari Tuhan supaya manusia disadarkan dan mentaati perintah Tuhan. Kedua, malaikat berperanan seperti anggota keselamatan. Jadi di mana ada kekejaman, di situ malaikat hadir untuk menyelamatkan. Seperti Lot yang diselamatkan oleh malaikat daripada kekejaman penduduk kota Sodom dan Gomorrah. Di dalam teks kita pada hari ini, kita mendapati bahwa pada waktu malaikat itu diketahui ada di rumah Lot, mereka menyangka kalau malaikat itu orang asing yang disembunyikan oleh Lot di rumahnya. Sebab itu mereka mengepung rumah Lot dan memaksa Lot keluar supaya menyerahkan orang asing yang tinggal di rumahnya. Kita boleh rujuk ayat yang kelima. Saya bacakan. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Orang yang berseru kepada Lot di ayat 5 ini adalah para lelaki dari Sodom dan Gomorrah yang dikuasai nafsu serakah, sehingga mereka menyangka kalau kedua-dua malaikat itu orang asing yang disembunyikan Lot di rumahnya. Sebab itu di ayat 5 terdapat kata bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Artinya orang-orang yang datang mengepung rumah Lot bertujuan untuk memaksa Lot keluar dari rumahnya dan menyerahkan kedua orang yang tinggal di rumahnya supaya mereka dapat memakai mereka ataupun mencabuli mereka. Di ayat 6 dikatakan, lalu
keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ayat 7, dan dia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ayat 8, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Apapun yang dikatakan Lot di dalam cerita ini, mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Lot. Malah yang terjadi, mereka mau merobohkan pintu rumah Lot dan mau menganiaya Lot. Tetapi di ayat 10, malaikat itu menarik Lot masuk ke dalam rumahnya, lalu menutup pintu rumahnya. Kemudian di ayat 11, malaikat itu membutakan mata orang-orang yang coba memberontak Lot. Ayat yang ke-12, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Melalui ayat 12 dan 13 ini, akhirnya kita dapat melihat bahwa malaikat Tuhan sedang beraksi untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan tidak sabar lagi dengan kejahatan penduduk kota Sodom dan Gomora. Sebab itu malaikat Tuhan tergesa-gesa untuk menyuruh Lot dan keluarganya pergi ke kota Zorah. Ayat 22, cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zorah. Singkat cerita, Tuhan pun menurunkan hujan belarang dan api di kota Sodom dan Gomora, sehingga penduduk kota itu menjadi timbunan tanah. Boleh rujuk ayat yang ke-24 sehingga 25. Yang menyedihkan di sini, Tuhan sudah memberi amaran kepada keluarga Lot supaya semasa pergi dari kota itu mereka tidak dibenarkan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot tidak mendengarkan pesanan itu, sehingga istri Lot menjadi tiang garam pada waktu dia menoleh ke belakang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kepada istri Lot ini mau mengingatkan kita bahwa apabila Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya dan melepaskan kita daripada malapetaka, maka ikutlah perintahnya. Janganlah menoleh ke belakang, lupakanlah hidup kita yang lama tanpa membawanya di masa hadapan. Istri Lot mati karena dia menoleh ke belakang, dan ini menjadi pengajaran bagi kita semua. Tuhan menghukum penduduk kota Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka yang makin menjadi-jadi di hadapan Tuhan. Penindasan, ketidakadilan, pemberontakan, percabulan terjadi di kota Sodom dan Gomora. Itulah sebabnya kota itu dihancurkan Tuhan dengan hujan belarang dan api yang turun dari langit untuk memusnahkan kota itu. Sebagai kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca sepintas selalu teks ini pada hari ini, seolah-olah Tuhan itu ganas dan tidak ada pertimbangan. Tetapi kita harus paham bahwa Tuhan bukan tidak ada kasih dan pertimbangan untuk penduduk kota Sodom dan Gomora. Tuhan sudah cukup mengasihani penduduk itu.
tetapi penduduk itu sendiri yang keras dan melawan Tuhan. Jadi bagaimana tidak dihukum? Satu hal yang penting di sini, Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan tidak mengorbankan kebenarannya dengan cara membiarkan dosa berleluasa di dalam kehidupan manusia. Tuhan menghukum penduduk itu karena tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lot diselamatkan Tuhan sebab Lot adalah orang yang taat di hadapan Tuhan, atau orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang benar yang bermaksud di sini orang yang tulus di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti Lot hidup tanpa dosa. Lot tetap berdosa. Tetapi yang membezakan Lot dengan penduduk kota Sodom dan Gomora adalah ketulusan hatinya. Jadi yang terakhir di sini, apa yang paling penting di sini adalah mentaati perintah Tuhan dan tidak mengabaikan Tuhan. Penduduk kota Sodom dan Gomora dihukum karena tidak taat dan mengabaikan Tuhan serta melawan Tuhan. Tetapi Lot diselamatkan Tuhan sebab Lot tetap tulus hati, taat dan tidak mengabaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.